Om Swastiastu. Hai semuanya, pasti semuanya udah pernah lihat dong gambar seperti ini. Ini adalah gambar apa? Yap, ini gambar penduduk. Jadi sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu dan kira-kira apa ya yang akan saya jelaskan. Nah, nama saya adalah Niputu Desi Budiastini, SPD. Saya akan menjelaskan mengenai faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, kemudian mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Yang pertama kita akan bahas merupakan faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor yang dipersempit menjadi 2 faktor, yaitu faktor alami dan juga migrasi. Faktor alami ini terdiri atas kematian dan juga kelahiran, sedangkan migrasi terdiri atas migrasi datang dan juga migrasi pergi. Faktor alami. Kelahiran merupakan faktor dinamika kependudukan yang menambah jumlah penduduk. Faktor mendukung kelahiran atau pronatalitas antara lain sebagai berikut, yaitu pernikahan pada usia muda, kemudian nilai anak yang dipandang banyak anak banyak rezeki, kemudian keinginan memperoleh keturunan laki-laki, dan juga belum sampainya program keluarga berencana. Kemudian berikut merupakan faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas, yaitu program KB, nilai anak yang dianggap sebagai beban ekonomi, kemudian penundaan usia perkawinan, dan juga kebijakan instansi yang membatasi insentif untuk tunjangan anak-anak. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, kemudian angka kelahiran umum, dan juga angka kelahiran menurut kelompok umur. Berikut merupakan rumus angka kelahiran kasar, yaitu dengan cara B per P dikali K. B itu merupakan jumlah bayi lahir yang hidup pada periode tertentu, kemudian P merupakan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali K atau konstanta yang biasanya 1000. Kemudian ini merupakan rumus angka kelahiran umum, yaitu dengan cara B per PF dalam kurung 15-49 dikali K. B itu merupakan jumlah bayi lahir yang hidup pada periode tahun tertentu, kemudian PF merupakan jumlah wanita berusia produktif pada pertengahan tahun, yaitu 15-49 tahun, kemudian K adalah konstanta yang biasanya 1000. Kemudian ini merupakan rumus angka kelahiran menurut kelompok umur X tahun, yaitu dengan cara BX per PX dikali K. BX merupakan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu, kemudian PX merupakan jumlah wanita kelompok umur X pada tahun tertentu, kemudian X merupakan kelompok umur yaitu 15-19 tahun atau 20-27 tahun dan seterusnya, kemudian K adalah konstanta yang biasanya 1000. Kematian. Kemudian ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian, antara lain yaitu faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukungnya ini antara lain adalah kurang sadar tentang kesehatan, kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, perang, dan juga budaya bunuh diri. Kemudian faktor penghambatnya adalah tingginya kesadaran akan kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan dan jumlah dokter yang memadai, kemudian lingkungan yang bersih dan sehat, dan yang terakhir adalah ajaran yang melarang bunuh diri. Angka kematian terdiri dari angka kematian kasar dan juga angka kematian menurut kelompok umur. Berikut merupakan rumus angka kematian kasar, yaitu dengan cara D per P dikali K. D merupakan jumlah kematian pada periode tahun tertentu, kemudian P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, kemudian K adalah konstanta yang biasanya 1000. Kemudian ini merupakan rumus angka kematian menurut kelompok umur tertentu pada tahun tertentu, yaitu dengan cara dx per px dikali k.
Nah, DX ini merupakan jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu, kemudian PX ini merupakan jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tahun, X merupakan kelompok umur, kemudian K adalah konstanta. Berikutnya, ini merupakan rumus angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu, yaitu dengan cara D0 per B dikali konstanta. Nah, D0 ini merupakan kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu, kemudian B ini merupakan kelahiran hidup dalam tahun yang sama. Berikutnya migrasi, yaitu migrasi masuk dan juga migrasi keluar. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Ini merupakan rumus angka migrasi masuk, yaitu dengan cara I per P dikali K. I merupakan jumlah imigran masuk pada tahun tertentu, kemudian P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta yang biasanya 1000. Kemudian ini merupakan rumus angka migrasi keluar, yaitu dengan cara E per P dikali konstanta. E merupakan jumlah penduduk keluar dari negara tertentu pada tahun tertentu, kemudian P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berikutnya akan saya bahas mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk merupakan suatu pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara atau untuk waktu yang lama atau untuk menetap secara permanen. Kemudian ini merupakan yang termasuk dalam mobilitas permanen, antara lain adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian ruralisasi yaitu kembalinya penduduk dari kota yang telah urbanisasi ke desa kembali, kemudian transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia, kemudian yang keempat adalah emigrasi atau perpindahan penduduk dari tanah air ke luar negeri, kemudian imigrasi adalah perpindahan warga luar negeri ke wilayah dalam RI, dan yang terakhir itu ada remigrasi atau kembalinya penduduk yang telah imigrasi kembali lagi ke Republik Indonesia. Termasuk dalam mobilitas non-permanen adalah yang pertama ada komutasi atau mobilitas ulang-alik atau lebih gaulnya dikenal dengan istilah pulang pergi yang dilakukan kurang dari 24 jam. Kemudian sirkulasi atau pergi yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan. Kemudian sementara mobilitas tenaga kerja terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada stayers atau tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tinggal, dan movers atau pekerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.